Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik ya. Kita ketemu lagi dengan Inang Panjaitan dalam ibadah online. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik ibadah melalui online, tetap di rumah, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, melindungi kita semua, dan memberkati kita semua. Nah, sebelum memulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan segala sesuatunya. Hati kita, Alkitab, dan juga kita duduk yang manis ya. Sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kalian, Clarissa Simanula. Nanti setelah berdoa, kita akan mendengarkan juga puji-pujian dari teman kalian, Iksora Simanula. Ayo kita sekarang duduk manis, kita mau menghadap Tuhan Yesus. Kita harus sopan, kita harus hormat. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Untuk pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolongkan kami supaya mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah berdoa, sudah memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kalian. Terima kasih Clarissa, terima kasih Iksora. Nah, adik-adik yang lain juga boleh ikut melayani di dalam ibadah online ini ya. Nah, adik-adik, Inang mau tanya nih, adik-adik kalau ke sekolah pernah tidak membawa bekal? Kenapa? Oh, ada yang tidak membawa bekal. Ya, nah adik-adik, ketika adik-adik membawa bekal ke sekolah, tentu ada teman-teman juga yang tidak membawa bekal. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Ya, adik-adik membagi makanannya ya pada teman yang tidak membawa makanan. Nah, memang seharusnya begitu, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang suka berbagi dan bermurah hati. Nah, adik-adik, Inang juga punya cerita. Ada seorang anak laki-laki, anak kecil. Dia tinggal di sebuah dusun di dekat Danau Tiberias, letaknya di seberang Danau Galilea. Nah, anak kecil ini ingin sekali melihat Tuhan Yesus, dan dia ingin mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, karena dia banyak mendengar tentang Tuhan Yesus yang sudah banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, adik-adik, sebelum anak kecil ini pergi, dia dibekali oleh ibunya makanan agar nanti dia tidak kelaparan di sana. Ya, siapa yang tahu apa isi bekalnya? Nah, isi bekal anak itu 5 roti dan 2 ikan. Nah,
Nah, setelah dibekali ibunya, dia pergi menghampiri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita hari ini ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhannya. Adik-adik boleh simak video berikut dengan duduk manis dan mendengarkan baik-baik. Ya, silakan menonton. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Luar biasa bukan? Nah, dari cerita itu tadi yang adik-adik lihat, adik-adik perhatikan. Nah, sikap murah hati seorang anak kecil itu mendatangkan mukjizat. Nah, anak kecil itu memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang penuh sukacita ketika dia memberikannya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, mukjizat itu terjadi karena Tuhan Yesus ingin menolong orang banyak yang sudah lapar karena seharian mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Makanya dia ingin menolong dan memberi makan kepada orang banyak itu. Tapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Murid-muridnya itu tidak mau rugi. Mereka tidak mau repot-repot menolong orang banyak itu. Nah, kita juga kadang-kadang sama ya melakukan yang seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Kadang-kadang nggak mau rugi. Kadang-kadang kita juga nggak mau direpoti untuk menolong orang lain. Tapi tidak begitu dengan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mau kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu memiliki kemurahan hati untuk menolong orang lain agar kita menjadi berkat. Sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, suka menolong, dan murah hati. Nah, adik-adik, Inang mau tanya nih, kalau seandainya anak kecil itu tidak membawa 5 roti 2 ikan, apakah Tuhan Yesus bisa tiba-tiba menciptakan roti dan ikan? Siapa yang bisa jawab? Ya, tentu saja bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan dan mencari orang-orang yang murah hati dan mau memberi dengan tulus, seperti anak kecil itu. Walaupun memberikan sedikit, tapi di tangan Tuhan Yesus diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, di sini yang terpenting bukan banyaknya atau sedikitnya memberi, tetapi saat kita memberi, apakah hati kita memberikan dengan tulus dan sukacita? Ya, itu harus, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk memberikannya dengan ketulusan hati. Nah, adik-adik, menurut adik-adik berdasarkan cerita tadi, video yang adik-adik tonton, siapakah yang paling berbahagia? Apakah orang banyak yang diberi makan? Atau murid-murid Tuhan Yesus yang tidak perlu berlelah-lelah membeli roti kota? Atau anak kecil yang sudah memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus untuk diberkati? Siapa bisa jawab? Yang paling berbahagia di sini tentunya anak kecil yang mau berbagi dengan orang lain. Dia mau memberikan bekalnya yang 5 roti 2 ikan kepada Tuhan Yesus untuk diberkati. Nah, berarti memberi itu tidak hanya membuat senang orang yang menerimanya, tapi juga membahagiakan orang-orang yang memberi. Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama seperti anak kecil itu melalui keluarga, teman-teman sekolah, di lingkungan kita, ya. Tapi untuk saat ini kan pandemi, jadi adik-adik boleh berbagi dengan saudara-saudara satu rumah, ya. Belum bisa keluar dulu, berbagi makanan, berbagi mainan. Ayo adik-adik, kita memiliki roh kemurahan hati untuk memberi dan berbagi dengan tulus dan sukacita. Seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu bermurah hati memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita selalu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Kedua, mari kita memiliki kemurahan hati untuk berbagi kepada sesama dengan tulus dan sukacita. Ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Keempat, kita jangan membuang-buang makanan. Nah, adik-adik, lihat pesan firman Tuhan hari ini ya. Sekarang ada ayat hafalannya loh. Ayat hafalan kita pada minggu ini dari 2 Korintus 8 ayat 14. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kau berkati hidup kami hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga belajar firman Tuhan pada hari ini tentang kemurahan hati, saling berbagi. Kami mau Tuhan seperti anak kecil yang menjadi berkat bagi ribuan orang. Pakailah kami untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang di tengah dunia ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.